Oke teman-teman, ini record ya, macam message-nya juga record juga gitu. Oke, baiklah, aku tak mute dulu karena sudah direcord, saya malu. Oke, ini bisa langsung saya mulai ya? Mau dimulai sekarang? Mau ada pembukaan dulu? Nunggu sekitar 2 menit lagi mungkin ya. Aku mau bawain pesan-pesan sponsor nggak? Pesan-pesan sponsor, kita lagi butuh sponsor ini. Enggak, kayaknya kita kan sudah mulai cukup banyak ini ya, kayak yang datang ke meet up gitu ya. Ini meet up kita yang ketiga ya teman-teman ya. Nah, ini kayaknya sudah waktunya kita mulai cari kalau misalnya ada teman-teman yang berminat untuk ngebantu kita, aku, Mas Lehan sama Mas Akbar, bisa kontak aja ya, bisa kontak ke salah satu dari kami di Facebook atau ya di DM aja lah gitu. Atau nanti kalau butuh, ya nanti di akhir ini aku kasih kayak semacam email gitu ya. Ntar kita bisa kalau misalnya minat bisa langsung kontak aja. Nanti kita bisa kayak ya bagi-bagi tugas lah gitu ya, bagi-bagi pengalaman juga gitu. Jadi biasanya kalau yang sama kru gitu, ya pengalaman kemarin di Facebook ya, Facebook TFC itu, kalau sama kru itu cukup intensif gitu ya. Jadi kayak kita bisa dapat teknologi di tempat lain itu seperti apa. Kalau ada masalah kita bisa share bareng gitu. Walaupun kalau sama yang misalnya teman-teman nggak jadi kru, itu kita juga bisa tetap saling sharing juga gitu. Oke, mungkin ini sudah jam 7. Kita mau mulai sekarang teman-teman? Atau masih tunggu dulu? Oh iya, ini juga ya, yang daftar cukup banyak sebenarnya. Sekitar kemarin kita set angka 100 tiket itu ternyata sampai lebih gitu. Di terakhir aku lihat udah 108 loh. Iya, 108. Tadi pagi banget sempat aku naikin 50 karena ada yang ini. Oke, mungkin kita coba tunggu dikit lagi ya. Oke. Ini nanti pas saya presentasi nyalain kamera apa nggak usah? Enggak, terserah Mas Ade sih. Kalau kalau misalnya nggak mau nyalain kamera juga nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau mau juga nggak apa-apa. Oke. Wah, ini sudah semakin banyak ya. Kita punya 15 orang. Oke. Mungkin Mas Ade bisa perkenalan dulu. Oke. Sebelumnya terima kasih nih, saya udah diundang sama Cloud Malang nih, jadi saya bisa silaturahmi ngobrol-ngobrol di sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ade Muhammad. Saat ini saya bekerja di Bhinneka sebagai DevOps Engineer. Jadi sebenarnya GitLab ini apa ya? Jadi saya bukan disclaimer, jadi GitLab ini nggak diimplementasi di Bhinneka, tapi ini adalah salah satu pengalaman saya mengerjakan salah satu project, terus jadi saya setup repo di situ, setup CI/CD segala macam. Jadi di situ saya lebih ke menceritakan, terus nanti kita mungkin akan lakuin demo gitu, setupnya gimana, settingnya gimana, komunikasinya gimana gitu. Nanti mungkin step by step saya akan menjelaskan itu gitu. Itu sih yang akan saya jelaskan di pada malam kesempatan kali ini gitu. Itu sih. Oke. Bisa ya. Ya, mungkin nanti sambil present kalau ada teman-teman yang tanya disimpan dulu ya atau ditulis di chat. Nanti kita bakal jawab di akhir gitu ya, diskusi sama Mas Ade. Oke. Boleh. Okay. Mas Ade bisa mulai present mungkin ya? Oke. Udah kelihatan? Oke, kelihatan Mas. Present.
Oke, saya mulai ya. Oke Mas. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ade Muhammad. Oke, di sini saya akan menceritakan pengalaman saya melakukan setup CI/CD menggunakan GitLab. Oke, ini sedikit profil tentang saya, LinkedIn saya, email saya gitu. Siapa tahu ada yang mau ngajakin kerja. Oke, ini apa ya, dari CNCF sendiri ada banyak tools yang bisa kita pakai untuk melakukan setup CI/CD. Jadi ada Angola, ada Argo, terus ada Jenkins, ada GitLab segala macam. Ya pertama-tama sih saya setupnya dulu di Bineka tuh pakainya Jenkins. Jadi ini seru nih pakai Jenkins gitu kan. Ada freestyle-nya, ada Jenkins file segala macam gitu kan. Terus pluginnya banyak gitu. Tapi begitu saya baca-baca, saya pengen tahu nih ada apa lagi sih CI/CD selain Jenkins. Oh ternyata ada GitLab. Nah, yang tadinya saya bermazhab Jenkins, pindah nih jadi bermazhab GitLab. Kenapa saya pindah mazhab gitu, dari tanya tuh ada banyak project yang saya kerjain, misalkan ini kayak Jenkins aja nih, udah nih sama kayak di kantor gitu. Tadinya sih saya gitu, jadi begitu misalkan ada yang ngajakin kerja bareng, udah saya setup Jenkins aja samain kayak di kantor. Tapi pengen nyoba yang lain nih, ternyata di GitLab lebih seru gitu daripada Jenkins. Apa yang lebih seru? Jadi yang pertama itu saya dari sisi saya gitu melihat kenapa GitLab lebih bagus itu. Yang pertama GitLab itu udah one stop solution lah. Jadi kita nyimpen repo di sana, CI/CD di sana, terus ada banyak fitur yang ditawarkan oleh GitLab gitu kan. Jadi CI/CD-nya gampang gitu, makanya saya pilih GitLab sebagai CI/CD. Jadi reponya di situ, tools CI/CD ya di situ. Jadi saya nggak perlu apa-apa lagi gitu. Kalau misalkan saya Jenkins kan perlu, misalkan ini on-prem nih, berarti saya harus setup buat naruh code-nya gitu. Jadi ada 2 mesin lah gini. Kalau ini kan cuma ada 1 mesin doang nih, all in one. Nah makanya saya lebih suka GitLab gitu daripada Jenkins gitu. Oke. Terus kenapa lebih enak lagi GitLab tuh yang saya lihat ya, dari sisi dokumentasi itu lebih enak saya baca dokumentasi GitLab daripada Jenkins. Jadi secara setup runnernya gitu, cara setup pipeline-nya gitu, itu detail banget gitu. Maksudnya enak banget gitu, saya baca penjelasannya bagus gitu. Terus dia nawarin misalkan di GitLab tuh ada EAST, ada DAST, ada istilah-istilah itu tuh yang saya dapat di GitLab tuh enak lah gitu. Jadi saya tahu ini ternyata bisa ada container scanning, ada EAST, static analysis, terus ada DAST, ada load testing segala macam. Jadi hal-hal baru itu saya temukan di GitLab daripada di Jenkins, karena dokumentasinya tuh nyertain lah keterangan gitu. Ini itu apa, penjelasannya apa segala macam tuh enak lah saya baca gitu. Nah, secara gambaran umumnya CI/CD-nya seperti ini. Nah ini, jadi ini lumrah lah ya di CI/CD. Jadi misalkan ada satu dari sini, misalkan ada developer nih buat branch. Jadi saya sih biasanya branchingnya tuh ada 3. Jadi ada master, ada development, ada staging, ada master. Jadi itu sebagai identifier lah gitu. Misalkan ketika ada, jadi branch development tuh untuk development. Jadi ketika ada perubahan di development, nanti dia deploy ke cluster development. Terus ketika ada perubahan di branch staging, nanti dia deploy ke staging. Begitu ada perubahan di code master, dia nanti ada push trigger ke master. Nah selain itu sih, selain deploy sebelumnya sih ada proses kayak automate build dan test. Misalkan kita mengintegrasikan aplikasi kita pakai Docker, ngebuild jar atau ngebuild binary-nya Go, itu dilakukan secara otomatis lah di CI-nya. Jadi kayak misalkan push code fix. Jadi misalkan ada sonar misalkan dia ada penjagaan nih, misalkan jangan sampai ada code yang duplication sebanyak 20%. Ketika di push terus dicek sama sonar, ternyata
code smell-nya itu lebih tinggi, lebih dari 20%, otomatis di reject sama CCI-nya. Terus ada automate build dan test gitu, kayak nge-build Docker, ngetes Docker segala macam, review segala macam. Ini sih gambaran besarnya kayak gini ya. Jadi ada jadi prosesnya tuh dari push code sampai akhirnya ke deploy ke production. Tapi kalau kita lihat lagi lebih dalam itu kayak gini. Jadi ini ada sistemnya branching, terus ada code quality, ada performance testing. Apa sih code quality? Code quality yang saya tadi jelasin gitu. Jadi kita bisa tahu nih quality code kita gimana, apakah ada yang hard code, misalkan ada hard code password, terus kebanyakan looping, terus banyak code smell segala macam, terus ada coveragenya gimana, terus kita ketika misalkan kita nge-push code baru, misalkan coveragenya 10%, nah ternyata pas kita nge-push baru, ternyata jadi turun, nah itu jangan, jadi kita tahu nih coverage code kita kayak gimana. Terus ada namanya performance testing. Apa sih itu performance testing? Jadi performance test itu jadi kualitas suatu aplikasi. Misalkan ketika ada aplikasi nih, misalkan saat ini ketika API kita di-get, kita nge-get data API kita, dia perlu waktu misalkan 2 second. Nah ternyata ketika ada deploy baru kok jadi 3 second, ini kenapa seperti itu? Jadi itu ada, jadi kita tuh jadi ada patokan tuh. Misalkan ini kok jangan sampai kok jadi tadinya 2 second, kenapa sekarang jadi 3 second? Nah itu harus jadi semacam acuan kita untuk memperbaiki aplikasi kita. Atau misalkan ini nge-hit DB-nya terlalu tinggi, ini udah saatnya pakai caching gitu. Maksudnya itu performance testing ya, salah satu bisa jadi acuan kita untuk menilai aplikasi kita performanya bagus atau enggak. Ada JUnit testing, terus ada ada container scanning. Misalkan container scanning itu misalkan kita nge-build aplikasi, misalkan aplikasi Node. Nah, Node versi kita tuh misalkan Node itu kan ngebawa banyak dependensi, terus misalnya install paket-paket di Linux dulu. Nah, ini ada proses untuk menyeken kontainer kita. Jadi sebenarnya package yang dibawa ini vulnerable enggak gitu. Kadang saya pernah ngalamin, jadi ada satu aplikasi Node, terus pakai base image lama. Kok ini sebenarnya prosesnya nggak terlalu gede, tapi kenapa out of memory? Ternyata pas di container scanning, pas saya coba ternyata di kernelnya ada leak of memory. Akhirnya kita jadi bisa tahu nih gitu. Jadi ini yang harus diperbaiki tuh dari sisi base containernya dulu gitu, baru dari sisi aplikasi. Terus ada dependency scanning. Dependency scanning tuh kayak apa ya? Kayak dependent, ngecek misalkan package-nya npm gimana gitu. Terus ada terus kita nge-verify, terus misalkan nge-verify, terus atau kita bisa ngejalan di pipeline itu juga, kita misalkan bisa ngejalanin QA automation. Jadi kan nggak selamanya kita deploy terus QA ngetes manual. Nah kita juga bisa naruh pipeline QA automation di sana. Ada banyak sih sekarang tools yang bisa digunakan untuk melakukan tes QA seperti robot Prembo, Karate, terus Cucumber dan lain sebagainya. Itu kita bisa taruh di pipeline juga. Terus ada packaging, ada container registry. Jadi ada container registry, ada npm registry, mapan repository. Nah selanjutnya proses deploy-nya. Mungkin ini proses deploy-nya lebih ke ke deploy ke cluster Kubernetes. Jadi tempat aplikasi kita di deploy gitu sih. Oke, sisanya paling kita demo. Jadi mungkin penjelasannya seperti itu. Jadi nanti di sini kita akan hand on. Jadi dari sisi dari sisi GitLab-nya udah saya install. Terus jadi di sini spesifikasinya, jadi GitLab-nya saya install. Jadi begitu kita install GitLab itu, otomatis kita udah bisa nyimpan repo, udah bisa create user, bikin grup segala macam. Tapi belum bisa menjalankan CI/CD-nya karena kita harus install tools namanya GitLab Planner. Apa sih GitLab Planner itu? Jadi GitLab Planner itu seperti jobnya Jenkins. Jadi yang GitLab Planner ini adalah tools yang menjalankan tugas-tugas pipeline. Kayak misalkan nge-build Docker, nge-push ke private registry, nyeken ke SonarQube, terus deploy ke Kubernetes. Kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Oke, jadi di sini saya udah nginstal satu repo. Nah ini
Jadi ini domain saya repo.ademuhammad.id. Jadi ini sih bukan apa ya, ini sih yang biasa saya kerjakan. Ini belum tentu jadi best practice juga, tapi saya biasanya ngelakuinnya seperti ini. Jadi nanti kita bisa diskusi nih. Jadi biasanya saya buat grup dulu. Nah, buat grup misalkan grup baru, misalkan Malang. Oke, grup Malang. Terus saya create grup. Oke, jadi di sini jadi di saya udah satu grup, misalkan di sini grup Malang. Jadi misalkan Malang itu nama aplikasi buat absensi, misalnya seperti itu ya. Jadi di dalam Malang ini, dalam grup Malang ini ada misalkan ada backend absensi, ada frontend absensi gitu. Ini nama code-nya code Malang, misalkan seperti itu ya. Terus kita bisa create project nih gitu. Misalkan web. Create project. Oke, projectnya udah beres. Nah, habis itu kita ngisi nih. Jadi misalkan kita ada aplikasi buat front end nih, terus kita suruh ngedeploy aplikasinya nih. Jadi begitu developer nge-push code, CI-nya jalan tuh, mulai dari nge-build Docker, nyeken kontainer, terus ngejalanin Sonar Kube sampai akhirnya ngedeploy ke Kubernetes. Tahapannya seperti apa sih gitu? Nah kan di sini kita udah ada grup repo ya. Jadi kita punya grup repo Malang. Terus sebelum ini sih secara garis besar ini udah bisa dipakai untuk menyimpan kode-kode kita lah, aplikasi backend, aplikasi frontend, mobile app segala macam itu kita udah bisa nyimpan aplikasi di sini. Terus ada pengaturan member gitu kan. Maksudnya pengaturan member tuh siapa yang boleh kan kalau di GitLab itu modelnya merge request ya. Jadi begitu. Jadi kita bisa ngatur nih siapa yang boleh ngelakuin merge request, siapa yang boleh nge-request ada request supaya bisa masukin aplikasi gitu. Jadi disinilah permissionnya bisa diatur ya. Misalkan kayak reporter dia bisa ngeliat doang, terus maintainer dia bisa nge-approve merge request, terus ada developer dia cuma bisa request merge request doang gitu kan. Nah ini bisa kita atur, tapi ini belum bisa begitu aplikasi ditaruh tapi pipeline-nya belum bisa jalan karena belum disetting. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah melakukan setting GitLab Runner. Jadi runnernya mesti disetting dulu. Nah, gitu. Sebenarnya bisa nggak sih GitLab-nya nggak harus kita install tapi pakai gitlab.com? Itu bisa. Jadi kita menyediakan satu mesin untuk menjalankan GitLab Runner. Jadi repo kita di gitlab.com tapi kita punya runner sendiri untuk menjalankan tas-tasnya, itu bisa. Oke, nah pertama install GitLab Runner-nya dulu, dokumentasinya bisa dibaca di sini ya. Jadi di mesin saya udah diinstal. Nah, habis itu kita registrasiin dulu nih di sini. Jadi runner-nya kan kosong, dia belum bisa nerima job karena runner-nya kosong. Oke, di sini saya kita masuk dulu. Kelihatan nggak? Kurang gede atau gimana? Cukup kayaknya Mas. Cukup ya? Cukup. Oke, jadi secara default ketika kita melakukan instalasi GitLab Runner, nanti aplikasi itu akan membuat user dengan nama GitLab Runner. Jadi setiap komen-komen yang diberikan ini yang akan menjalankan adalah user GitLab Runner. Oke, sebelumnya kita registrasiin dulu GitLab. Jadi komen untuk meregistrasikan itu, jadi biar connect nih antara GitLab sama runnernya. Jadi prosesnya kita registrasiin dulu. Register, URL-nya apa? URL ini ya, yang tadi. Oke, masukin tokennya. Oke, ini deskripsi aja, misalkan runner Malang. Runner Malang. Oke, nah ini ada eksekutornya. Jadi eksekutor tuh siapa sih yang ngejalanin siapa? Apakah Docker, ada Parallel, ada Shell, ada Kubernetes, ada segala macam, banyak sih pilihan-pilihannya gitu. Cuman saya biasanya pakai Shell. Jadi Bash lah yang jalaninnya scripting Bash. Nah, oke, udah nih kita udah berhasil meregistrasikan grup kita ke runner.
Oke, harusnya kalau kita refresh ini udah muncul nih. Nah, oke, udah bisa nih. Jadi terus ada pengaturan tambahan. Jadi runner ini bisa berjalan kalau dipanggil nama runnernya, tapi karena ini sifatnya grup, jadi apapun, jadi semua apa ya, jadi apapun aplikasi yang ada di grup itu bisa minta si GitLab Runner untuk menjalankan CI tanpa harus ada tagging. Jadi ada pengaturannya dulu. Oke, sebentar ini loading kayaknya. Nah, oke, setting CI/CD runner, harusnya udah ada runner baru. Nah, oke, kita setting dulu, edit. Oke, jadi dia bisa berjalan tanpa harus nge-tagging. Oke, jadi apa sih fungsinya tagging? Jadi gunanya untuk nanti ketika scale up. Jadi ketika misalkan aplikasi makin banyak, terus proses build makin banyak, kan itu banyak terjadi antrian ya. Jadi itu kita bisa nanti misalkan scale up nih, misalkan satu repo mesinnya sendiri, misalkan runner buat nge-build Docker ada sendiri, runner untuk nge-build Sonar ada sendiri. Jadi nanti itu tagging itu berfungsi seperti itu. Jadi ketika scale up tuh kita bisa ngebagi job nih, misalkan nge-build Docker ke mesin A, terus nge-scan kontainer scan ke mesin B. Jadi tas-tasnya kita bisa distribusi lah ke beberapa mesin gitu. Sebenarnya ada proses auto scale runner juga yang bisa kita pakai kalau untuk scale up nih, kalau makin banyak proses build di GitLab kita. Oke, ini udah jadi. Seharusnya dia udah bisa udah bisa ngejalanin proses CI/CD. Oke, ini udah ada. Oke, habis itu kita clone dulu. Oke, kita bikin aplikasi sederhana aja. Oke, biasa. Jadi ceritanya, jadi skenario-nya itu kita akan packaging aplikasi kita pakai Docker. Oke, misalkan sederhana aja, kita buat file Docker filenya, Docker file, akan from links add HTML to USR share links HTML. Jadi fungsinya apa? Jadi kita bikin folder HTML di luar, nge-copy ke sini. Oke, terus itu mkdir HTML, kita pim HTML index.html. Welcome malam. Ini contohnya seperti ini ya, simple dulu. Oke, Docker filenya udah ada, terus Docker filenya udah ada, terus HTML udah, saatnya kita bikin file GitLab CI-nya. Jadi sini. Oke, di sini tuh kita bikin namanya file gitlab.ci.yml. Oke, ini saya lihat contekan dulu ya. Oke, saya bikin pertama variabel git strategy. Maksudnya apa sih variabel ini fungsinya untuk apa sih? Jadi fungsinya untuk, jadi kan ada yang begitu kita jadi runner itu kan nge-clone aplikasi kita, ada yang sifatnya nge-pull, ada sifatnya nge-clone. Kenapa saya pilih clone? Karena dia itu kayak lebih bersih lah, jadi kayak ngehapus project sebelumnya terus dia nge-clone ulang, jadi benar-benar clean lah code yang didapat dari upstreamnya kita nanti. Itu pertama kita bikin stage dulu.
stage. Oke, stage pertama kita build. Oke, terus kita bikin build. Buildnya stage build, terus namanya ini nama stage buildnya ya. Terus ini stage, ini stage build, terus scriptnya seperti apa, jadi seperti ini. Oke, ini kita bikin stage 1 dulu, yang pertama dulu. Oke, ini dia. Jadi ini stage-nya build, scriptnya docker build. Ini nama private registry saya. Jadi ini adalah private registry yang saya setup pakai Harbor. Jadi Harbor itu private registry Docker untuk naruh seperti buat naruh image lah. Itu kelebihan yang dipunya Harbor daripada private registry yang lain tuh, dia bisa integrasi sama Clear, sama Chart Museum, segala macam gitu. Jadi ada banyak opsi lah. Kenapa saya pilih Harbor buat naruh image saya di sana. Oke, ini misalkan ini, terus ini nama projectnya kan Malang. Terus ini misalkan web. Ini web, ini Malang. Oke, Malang. Oke, jadi stage pertama tuh stage build, terus nanti ada kan karena runner kita pakai shell, jadi ini tuh nanti yang dikerjain sama shellnya GitLab Runner, jadi ngejalanin bash lah gitu kan. Jadi ini ada docker build min no cache, terus langsung di tagging nama private registry saya. Kenapa ada CI pipeline ID? Karena sebagai identifier untuk saya nanti. Jadi ketika saya deploy ke Kubernetes, saya pengen tahu nih sebenarnya ini tuh tagging Dockernya bener nggak sih sesuai apa yang kita buat tadi apa enggak. Jadi sebagai identifier gitu. Terus ada Docker push registry bla bla bla. Terus kenapa ada retry? Retry itu jadi misalkan kita nge-build nih, terus ada error, misalkan errornya tuh gara-gara koneksi atau apa. Jadi dia nanti bisa nge-retry tuh. Oh ini bisa dicoba ulang lagi nih, coba ulang. Jadi dia nyoba ulang secara otomatis. Oh mungkin karena ada error koneksi nge-get package jadi error. Nah dia nanti ngejalanin lagi nih, ada proses retry. Nah di sini ada only master, maksudnya apa? Jadi dia hanya berjalan di branch master. Enggak cuma di branch master aja sih. Jadi ini bisa identifier, misalkan kalau branch-nya master taggingnya nggak ada dev-depan gitu misalkan. Terus ini bisa master, bisa development, bisa staging. Ini pengaturannya ada di sini ya, di only ini gitu. Atau bisa juga di merge request, di proses merge request. Jadi sebelum kita approve merge request, jadi ada satu pipeline yang jalan. Oh ini build-nya berhasil nggak gitu. Kalau misalkan build-nya berhasil, itu nanti bisa di merge request, di approve lah merge request-nya gitu. Oke, ini udah jadi. Build-nya udah jadi, /master, harusnya nggak ada masalah. Jadi pastikan di mesin GitLab-nya itu bisa ngejalanin command Docker, misalkan Docker image tanpa sudo ya, Docker image, terus Docker bisa nge-build Docker lah gitu tanpa harus permission. Oke. Karena GitLab-nya udah jadi nih, script-nya udah jadi. Nah sekarang kita bikin project Malang di private registry. Oke. Kita bikin new project namanya Malang. Jangan public. Oke. Terus configuration, jadi automatically scan. Jadi ini saya enable, jadi begitu ada push image masuk itu langsung di scan. Save.
Terus ada pengaturan user, member. Nah, misalkan ini kan baru ada user admin aja nih, kita buat user baru. User misalkan Malang. Malang@gmail.com. Malang. Oke, sini Malang. Oke, jadi kita sudah buat user Malang, sudah buat project di sini Malang juga. Terus, nah di sini kita add member Malang. Oke. Nah, supaya bisa, jadi kan harus ada proses autentikasi nih antara server antara runner ke private registry. Nah, untuk itu kita Docker login dulu di sini. Docker login registry. Oh, sudah. Your password is wrong. Oke, coba. Docker config bisa. Oke, kita hapus dulu aja. Oke, kita hapus dulu. Malang. Oke, kita berhasil login ke private registry yang baru kita setup. Ini udah. Nah, saatnya kita tes nih, jalan nggak sih CI/CD kita. Ini CI hub pertama ya, stage pertama kayak nge-build Docker. Oke. Sekali lagi. Oke, git status, git add, commit, misalkan biar lebih rapi aja ya, misalkan DevOps, add CI/CD, daemon. Oke, habis itu git push origin master. Oke, harusnya ada pipeline yang jalan sekarang. Oh, valid, ternyata error. Bentar ya, ada error dulu sebentar. Itu state kayaknya stage ya Mas ya. Yang baris 4 itu kayaknya stage ya harusnya. Oh, ini ya. Oh ya, sorry. Thank you. Oh iya benar. Sorry, salah. Stage, oke. Kita apply lagi. Oke, harusnya ada jalan. Oke, ada jalan nih satu. Dia ngambil Docker, jalan kan, shell eksekutornya shell, bla bla bla. Terus dia nge-pull. Nah, oke, harusnya ada satu image baru nih di sini di repository kita. Nah, ada satu.
terus otomatis langsung scan. Nah kan jadi udah ada satu penjagaan nih di sisi kita, ada yang nyekain, ada yang scanin konten kita nih gitu. Ini informasinya bisa kita lihat di sini. Nah ini. Jadi ini ada CP ini apa nih? libcg sisinya. Ini cuman mungkin ini harus misalkan ini base-nya Debian Stretch. Stretch udah lama nih. Sekarang kan yang baru Buster. Nah itu harus di-upgrade. Oke, tahapan 1 udah beres nih. Jadi kita udah bisa udah bisa nge-build Docker, nge-push ke private registry gitu kan. Terus selanjutnya apa nih? Selanjutnya kita mau nyeken aplikasi kita nih. Jadi aplikasi kita mau di-scan pakai SonarCube. Apa sih SonarCube? Mungkin intro aja ya. Jadi SonarCube tuh jadi kita bisa ngecekin code-code kita nih. Jadi kayak gini nih. Ini yang tadi pagi saya coba-coba. Jadi dia bisa nyeken nih ada bugs apa enggak, ada vulnerable apa enggak, terus deduplication-nya gimana, code smell-nya gimana, banyak apa enggak. Dia tuh bisa nyeken. Ada banyak bahasa yang bisa dia support, jadi ada Go, ada Java, ada Python segala macam. Itu dia bisa support beberapa bahasa. Oke, gimana sih ngonekin antara GitLab kita yang ada di sini, terus supaya nyeken ke si SonarCube. Jadi pertama biasa setup SonarCube dulu, habis itu kita install Sonar Scanner di sini. Jadi ini ada command line Sonar Scanner, terus ada config-nya arahin supaya nembak ke sonar yang kita udah setup. Nah ini, jadi diarahin ke sini ya sonarnya. Oke, pertama-tama kita bikin project-nya dulu di sonar. Quality gates, misalkan mana ya, project, administrator, project. Kita bikin project baru, misalkan sederhana aja, web, namanya web, terus key-nya sederhana juga, web dulu ya. Oke, create. Sorry, jangan public. Oke, apa? Oke. Udah nih tadi, jadi kita udah buat project namanya web, key-nya web juga. Terus gimana sih integrasinya? Kita bikin baru lagi nih. Bikin stage baru lagi di .gitlab. Sorry, di sini. Oke aja, biar benar. Oke. Jadi kita buat baru lagi. Nama stage-nya sonar. Biasa di sini sonar, dia jalannya di master. Terus tadi project key yang kita buat, itu namanya web. Terus di sini namanya web juga. Jadi nama projectnya apa, key-nya apa, sebenarnya sih jangan sederhana gini ya. Ini tidak baik untuk dicontoh. Oke, biasa git status lagi, git add, commit lagi, update cd sonar, git push origin master. Sorry, ada yang salah. Dulu. Oke. Nah, harusnya ada pipeline yang kedua di sini jalan. Nah, jalan tuh, dia nyeken tuh kan. Ada proses buat nyeken si sonar. Sebenarnya ini harusnya ada satu contoh aplikasi real ya. Jadi misalkan kayak Python atau React itu yang benar-benar di scan. Tapi ini karena saya bikin HTML sederhana, jadi yang di scan-nya cuma HTML aja. Jadi harusnya di sini ada muncul namanya web. Project namanya web. Ini dia web. Nah ini kosong. Jadi tapi dia udah bisa nyeken sih, ada code-nya paling indeks HTML aja. Nah ini.
Nah kayak gini doang, harusnya sih kalau ada satu reel bahasa gitu yang bener-bener kita bisa tes gitu, misalkan apa kayak si Python, Go atau apa gitu. Jadi misalkan dia bisa ngecek ada purnable nggak gitu, misalkan ada yang di hardcode nggak, misalkan ada ini ada IP, ada kata-kata password, oh ini nggak boleh nih, ini bisa purnable. Terus misalkan ada duplicationnya gimana, banyak apa enggak, misalkan nggak ada helper gitu segala macam, terus code smell, terus ada berulang-berulang, terus ada komen yang bersifatnya informatif, oh ini komen ini merujuk ke database apa, ke table apa, ini dia bisa nyeken sampai sejauh itu gitu. Oke, jadi kita udah punya 2 stage ya sampai sekarang gitu. Ada stage buat build Docker udah integrasi ke Harbor udah bisa connect sama Claire untuk nyeken image-nya, terus udah Sonar Cube-nya udah jalan. Oke, jadi kita udah punya 2 tahapan. Jadi ada tahapan nge-build image Docker, terus habis itu udah nih nge-build Docker udah, terus nge-build Docker udah, terus nyeken Sonar Cube udah, terus saatnya udahlah ini aplikasinya kita deploy aja nih ke Kubernetes gitu. Gimana caranya ngonekin antara GitLab ke Kubernetes gitu. Jadi di sini di server GitLab-nya udah saya install kubectl. Di kubectl udah saya install, jadi si user GitLab runner-nya itu bisa ngejalanin kubectl, terus ada konfigurasi, ada file config yang merujuk ke cluster Kubernetes kita. Ada di sini. Jadi kalau kubectl get node, jadi si user GitLab runner tuh bisa ngejalanin komen-komen GitLab lah, kubectl maksudnya. Get node, terus get pod, ini pastikan antara GitLab bisa connect ke cluster Kubernetes kita, misalkan gitu ya. Terus get pod misalkan. Nah, oke, sip. Jadi kan kita udah punya image yang mau kita deploy nih. Saatnya kita deploy ke Kubernetes. Oke, gimana caranya? Yang pertama kan kita udah bisa ngejalan si GitLab runner-nya udah bisa ngejalanin kubectl kan. Nah, akhirnya kita tinggal bikin scripting-nya aja nanti di sini. Jadi kita tambah dulu. Oke. Oke, nah ini ada stage deploy. Ini stage buat ngedeploy aplikasi kita ke Kubernetes. Oke, terus habis itu kita tambahin di GitLab CI-nya. Kita tambahin stage baru, di sini deploy. Di sini deploy, jadi kita punya state deploy, nanti dia bakal ngerubah, jadi sebelum dia deploy image kita, jadi kita punya identifier tuh yang tadi saya cerita, oh ini deploy tagging versi sekian yang kita deploy. Ini dari mana ngambilnya? Dari CI pipeline ID. Ini diganti misalkan jadi web. Oke, jadi kayak gini ya scriptnya. Ini state deploy, script set, bla bla bla. Oke, sip. Saatnya kita buat file YAML Kubernetes-nya. Jadi saya tinggal copy aja. Static. Oke, static object. Jadi web.yml. Oke. Web YAML. Nah ini sederhana aja. Jadi ini YAML-nya Kubernetes, deployment, static website, replika. Tapi di sini kita ganti dulu namanya jadi static website web. Oke, kita rubah semua namanya. Jadi metadatanya web, app-nya web, replika 1, app di sini. Nah ini kita ganti nih yang tadi. Ini namanya Malang. Ya, ini web ganti, container port 80. Nah ini apa sih image full secret itu? Jadi
kan si Kubernetes kan pengen mau ngambil image nih ke private registry. Nah, itu harus ada proses autentikasi tuh antara Kubernetes sama private registry. Gimana caranya? Ini nih ada di optionnya si YAML-nya Kubernetes. Tapi sebelumnya kita buat dulu. Sorry. Ini kita buat secret dulu di sini. Misalkan namanya Docker registry namanya Malang. Terus di sini username-nya apa yang dipakai login buat ke Harbornya. Sini Malang. Ini nama passwordnya nih yang tadi password yang saya buat. Malang 13 ini. Oke, kita buat namanya Malang. Oke, udah buat nih. Kita udah punya secret buat connect antara si Kubernetes ke private registry yang kita punya. Oke, ini tinggal ganti namanya Malang. Oke, udah benar semua. Jadi API person V1 deployment web segala macam, replicate, disable, oke. Nama servisnya port HTTP, selektor app, oke, web. Port ingress namanya misalkan web ya, web Ade Muhammad web ID, portnya, oke, sip. Habis ini scriptnya udah jadi ya, jadi ini template yang saya punya. Jadi tinggal ganti labelnya aja, nama servisnya apa segala macam. Ini service name-nya web, kita punya service namanya web, nembak ke port 80, oke. Terus ini image pull circuit udah, container port segala macam harusnya oke. Ini udah beres, tinggal kita deploy. Oke, pastiin semuanya. Jadi perubahannya di GitLab CI. Jadi ini udah beres. Jadi ini ganti sama ID image-nya. Jadi ini yang di sini sama yang di sini saling berkaitan. Ini udah beres. Habis itu kita deploy. Git status git edit. Flash. Git push origin master. Oke, harusnya jalan. Oke, jalan ya. Oke, nge-build-nya udah beres. Sonarnya jalan lagi. Oke, deploy-nya berhasil. Oke, jalan. Harusnya kita begitu port barunya ada nggak? Ada nih running tuh web. Terus get service-nya ada nggak? Ada. Terus get ingress. Nah, ada nih. Harusnya kalau kita jalanin sorry. Di sini ganti jadi web. Harusnya coba ya. IP-nya udah sama belum? Oke, kalau kita scroll harusnya muncul apa yang ada di sini ya. Yang muncul apa yang ada di HTML ini. Jadi apa? Welcome to Malang website harusnya ya. Oke, berhasil. Oke, jadi kita punya 3 stage tadi. Jadi kita nge-build Docker, nge-push ke private registry, terus scan container, scan di Sonar, terus akhirnya kita deploy ke Kubernetes. Gitu kira-kira. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Atau mungkin kecepatan atau gimana? Menarik. Ada beberapa pertanyaan Mas Ade. Oh iya. Buka WhatsApp juga nggak? Oh, saya buka WhatsApp, buka. Aku taruh di situ ya pertanyaannya ya. Oke. Taruh di sini.
Oh bentar ya, saya ambil handphone aja dulu ya. Iya pakai. Oke. Nah, ini ada beberapa pertanyaannya, mulai dari pertanyaan dari Mas Joko ya. Oh iya silakan. Halo Mas Adi, bagaimana caranya meyakinkan C-level untuk implementasi CI/CD untuk proses development produk kita? Mungkin dari Mas Adi ada saran, tips dan trik gitu. Oke, iya benar-benar. Saya sih ada pernah satu pengalaman gitu, teman saya di salah satu startup. Jadi level C-nya itu apa ya bilangnya, kolot enggak atau gimana. Jadi kurang percaya dengan teknologi CI/CD. Jadi itu tuh kasihan banget gitu ya, DevOps atau sysadmin di sana gitu. Stack-nya sih baru Docker Compose aja gitu. Terus ketika ada deploy yang baru gitu jam 3 pagi ditelepon sama developer itu harus masuk ke server, terus nge-pull image baru, terus ngejalanin. Sebenarnya sih kita misalkan masih manual nih, tapi kita pelan-pelan aja, kita rubah aja gitu proses yang tadinya manual ke proses otomatis gitu. Jangan sampai ada nggak bisa kita ngelakuin perubahan sekaligus sih, cuman pelan-pelan ini project ini nih bisa kita otomatisin. Nah ketika misalkan gua ini saya ada push baru ya, tolong deployin gitu. Nanti dari sisi admin yang udah ngimplementasin CI/CD, oh ya udah tinggal cek aja udah beres kok gitu. Nanti kan jadi pekerjaan yang tadinya kita berat dari sisi admin, pelan-pelan kita dikurangin, akhirnya kita bisa ngerjain yang lain nih. Yang tadinya kita kerja cuma tukang deploy aja, ternyata sekarang DevOps-nya bisa bantu yang lain, misalkan bisa monitoring database, bisa ngasih tahu, bisa nambah monitoring gitu. Jadi jadi menurut saya kita nggak harus on ke level C lah gitu. Maksudnya yang penting kita tunjukin dulu nih CI/CD-nya kayak gimana, impact-nya gimana. Kalau impact-nya bagus, otomatis pasti level C pasti ngikutin sih menurut saya. Soalnya pernah kejadian kayak gitu sih. Saya pernah ngalamin kejadian kayak gitu. Impact sama cost mungkin Mas ya. Jadi kayak lebih ke deliver aplikasi itu lebih cepat. Sama dari sisi DevOps atau sisi admin yang nanganinnya nggak terlalu kerja sih capek, tapi jangan capek banget lah gitu maksudnya. Iya kayak gitu sih. Jadi lebih efisien lah kita sebagai DevOps gitu. Jadi kan nanti level sih kemarin rasanya DevOps sibuk nih. Kok sekarang nggak ada teknologi baru apa yang diimplementasiin? Ternyata dia DevOps itu bisa ngimplementasiin teknologi CI/CD gitu. Jadi waktu dia lebih fleksibel, dia bisa ngerjain task lain gitu sih. Oke. Ini kayak Mas Joko sudah menjawab ya. Kalau kata Tokopedia coba aja dulu. Mulai aja dulu. Iya. Oke. Terus pertanyaan kedua dari Mas Abdul Rashid. Iya. Nah, ini kayak mengerti GitLab Runner itu pakai yang private atau yang berbayar? Jadi yang saya pakai itu yang semua open source semua sih, nggak ada yang berbayar di sini. Open source semua ya? Iya open source semua. Jadi ya emang sih ada banyak keterbatasan, tapi kalau kita bisa bandingin nih, misalkan GitLab yang nggak berbayar, ya bisa cuman gini-gini aja, misalnya cuman ada 3, tapi dengan kreativitas yang kita punya, terus pengalaman kita yang punya, terus kita bisa tahu nih terus apa penggantinya, terus bisa nyamain apa yang ada di fitur bayar, kan itu keren menurut saya gitu maksudnya. Iya sih, kayaknya menarik gitu, kayak coba mantap juga gitu. Iya gitu sih. Oke, kayaknya udah menjawab juga ya dia. Pakai gratisan nih, pakai open source. Iya. Mas Ryan tanya nih, Harbor yang dipakai yang ini bukan Mas Adi. Ini ada alamatnya goharbor.io. Iya, GoHarbor. Jadi Harbor tuh kalau di CNCF kan, nah ini kan ada nih, dia udah graduation ya, kalau nggak salah nih di mana ya, di container registry. Jadi kan ada kayak ECR kan bawaannya AWS, terus ada Portus, ada Kue. Cuman yang udah graduation kayaknya Harbor yang fiturnya lebih banyak. Makanya saya pakainya yang Harbor sih. Instalasinya gampang, terus lebih enak lah gitu. Kita bisa tahu image-nya gimana, terus bisa
dia kan bisa nge-scan kontainer juga, terus dia bisa naruh helm chart, terus kita bisa manage user, scannernya gimana, terus polisi, terus kita misalkan ketika kita bisa nambah webhook gitu, ketika misalkan ada image kita yang jelek gitu, ada apa ya, misalkan scanning ada scanning kita yang fail, itu bisa ngirim ke Slack, itu lebih enak, jadi kita lebih ke monitor lah, jadi kita bisa tahu nih, oh ini image-nya bermasalah apa enggak gitu, ini dia bisa pasang notifikasi, yang saya tahu dia bisa ngirim ke Slack juga. Fiturnya yang ditawarin Harbor lumayan sih buat saya. Ya gitu. Ini juga yang satu-satunya yang udah graduated ya dari CNC. Iya, yang udah graduate. Harbor graduate. Menarik. Terus pertanyaan berikutnya dari Mas Syafi'i. Kalau misal build-nya hanya dari create text, bisa nggak Mas? Kalau build dipakai CI pipeline itu ya? Gimana tadi? Sorry pertanyaannya Mas. Nanti Mas Syafi'i tanya kalau misalnya build-nya hanya dari create text, mungkin maksudnya commit tag ya? Atau gimana? Mas Syafi'i mungkin bisa elaborate. Belum paham saya pertanyaannya, bentar ya. Iya, mungkin Mas Syafi'i bisa kasih tanggapan untuk pertanyaannya. Bentar, di skip dulu aja Mas. Oh iya. Oh yang oke. Sebenarnya bisa nggak sih menggunakan Docker? Oh jadi pakai Docker in Docker ya. Sebenarnya lebih enak itu bisa sih pakai Docker in Docker. Jadi yang nge-build-nya tuh image Dockernya juga kan ya maksudnya. Oh, DIND ya? Iya DIND, Docker in Docker. Jadi ya gitu. Jadi sebenarnya enak lah gitu kalau misalnya patokannya kita di sini aja tadi, misalkan ini kan banyak nih ada code quality-nya pakai apa ya yang open source, terus performance testing apa sih performance testing, terus enaknya gimana, misalkan salah satu aplikasi yang bisa dipakai misalkan kayak Black Box Exporter, itu kan kita bisa lihat tuh requestnya berapa lama, terus responnya bagus apa enggak, terus misalkan kalau ada performance testing lagi misalkan kayak ini di aplikasi kita bisa di-hit sampai berapa ratus user nih gitu, kita bisa pakai JMeter, Locus dan lain-lain gitu. Kita bisa tempelin juga kok di CI pipeline-nya. Jadi kan CI pipeline yang kita pakai kan shell. Jadi istilahnya apa yang kita ngejalanin di lokal kita tempelin aja di .gitlab ci.yaml tadi. Intinya sih itu. Jadi apapun yang kita lakuin tes di lokal, kita automate di .gitlab.ci.yaml tadi. Iya, ini mungkin sekaligus ngejawab pertanyaannya Mas Joswantia ya. Nanti Mas Joswantia atau pertanyaan eksekutornya menggunakan Docker, apakah Docker login-nya bisa diletakkan di GitHub Runner-nya ya Mas? Mungkin pakai DIND tadi ya? Iya, Docker in Docker. Sebenarnya jadi misalkan kita ada aplikasi Node.js, terus misalkan ada aplikasi Node.js, misalkan Node.js-nya Node-nya versi 6, terus npm-nya, terus butuh yarn gitu segala macam. Itu sih yang saya kerjakan, itu nginstal Node yang sesuai yang di request sama developer. Tapi kalau misalkan pakai Docker buat nge-build-nya lagi itu lebih enak. Jadi kemana-mana begitu ada scale, kita cuma nginstal Docker aja di instant runner-nya, nggak harus nginstal Node npm atau yarn atau segala macam. Cukup nginstal Docker-nya doang. Dan pastiin user GitLab runner-nya bisa ngejalanin command Docker. Itu sih. Oke. Terus ada pertanyaan UI dari saya Mas. Oh iya boleh. Yang GitLab-nya itu tadi nginstalnya dari Docker Hub bukan? Oh, saya GitLab-nya itu misal pakai yang Omnibus yang gratis itu Mas. Karena yang Omnibus. Yang ini nih. GitLab. Jadi ada nah ini saya biasanya pakai ini. Jadi kita cuman nginstal satu package saja. Nah ini tinggal nginstal gini aja. Jadi nanti dia kan banyak nih kan package-nya ya. Kalau kita lihat ini kan ada banyak dependensi. GitLab status. Ini kan banyak, ada dia nginstal Sidekick, Redis, Puma, Prometheus, Postgre, tapi dengan Omnibus 1 itu dia di packaging satu paket RPM itu buat install gitu Mas.
Oh, oke, menarik. Pakai omnibus. Pakai omnibus. Oke. Halo Pertanyaan. Mas, I'm back. Iya, oke. Silakan. Sorry tadi baru nyari ini headset. Jadi tadi kan trigger deploy-nya kan dari ketika merge ke master ya Mas? Iya. Bisa nggak kalau build-nya itu triggernya ketika bikin release tag gitu? Itu kan di repository sebelah kiri kan ada tag tuh. Iya bisa. Jadi di sini tinggal ganti aja tagnya apa, nama tagnya apa. Jadi misalkan, gitu. Bisa langsung. Jadi ada satu, saya pernah ada juga di satu project dia pakai Lerna, jadi pakai komponennya satu semua. Jadi di sini tinggal bikin misalkan dev CMS, dev user. Jadi ketika ada tag baru dia nge-trigger buat nge-build. Jadi tinggal di sini aja ganti nama tagnya apa gitu. Oke. Jadi tapi di sini bakalan panjang sih. Misalkan build, misalkan CMS, tagnya misalkan dev CMS, terus misalkan ada ini misalkan build CMS, terus misalkan kita buat baru lagi misalkan ini staging misalkan, tinggal ganti ini staging, ini diganti misalkan tagnya staging, itu bisa kok, saya pernah nyoba bisa. Oh, berarti dari situ kita bisa ini dong, itu kan ada 3 stage tuh, berarti kita bisa melewati salah satunya. Misalkan kita mau jalanin sonarnya aja gitu. Ini berurutan sih Mas, jadi build, dijalanin dulu sonar, habis itu deploy gitu. Jadi urutannya dari sini, dari yang stage. Oke, misalkan kita kan mau bikin ini ya, stage buat jalanin unit test gitu. Iya. Nah, kita pengennya jalannya cuma jalanin unit testnya aja. Jalanin unit testnya di branch mana? Di development misalkan? Iya. Iya bisa. Jadi nanti misalkan di development, misalkan kalau misalkan di master ada 3 nih, ada 3 stage. Nah, nanti kalau di development, misalkan di master di production udah nggak ada tes lagi lah, udah tinggal deploy ke Kubernetes gitu misalkan. Nah itu bisa. Jadi nanti di dev-nya itu di only development itu jalanin 3 stage, itu bisa. Oke. Makasih Mas. Iya Mas, sama-sama. Ya, jadi seru aja sih menurut saya ini GitLab. Jadi fiturnya banyak, terus integrasi kemana-mana banyak, itu sih yang enak. Iya. Ilmu baru buat saya. Iya Mas, saya juga baru. Menarik sih. Ya, terus ini nanti ada pertanyaan lagi masih terkait sama masih Mas FPI sama Mas Lukman. Ini Mas Lukman nih tanya, Docker login-nya kenapa nggak dimasukin di pipeline aja ya Mas? Ini maksudnya kenapa kok Docker login-nya nggak dimasukin di before script gitu Mas Adi? Docker login-nya nggak di gimana? Kan kalau di GitLab kan ada yang before script, terus masukin kita bisa pakai Docker login di situ kan? Oh, di scriptnya gitu? Iya. Iya bisa juga sih, bisa juga. Iya bisa. Iya itu bisa juga. Ini yang lebih oke yang mana Mas Adi? Menurut saya sih cuman karena prosesnya sekali, jalanin manual aja kali ya, jadi nggak terlalu banyak stepnya nanti di pipeline-nya, karena kan udah login tuh. Oh benar. Lagi jadi karena itu sifatnya nggak berulang gitu, cuma sekali doang. Lebih baik sekali itu menurut saya gitu ya, menurut saya sekali aja gitu, karena itu prosesnya bukan proses berulang. Oke, masuk akal. Oke, ini berikutnya lagi dari Mas FPI ya, aku kayaknya pertanyaannya serupa. Terus ini ada pertanyaan lagi Mas dari Mas FPI lagi. Pernah ada pengalaman untuk menggunakan strategi deployment nggak Mas? Pada umumnya biasa kita kenal dengan blue green dan canary deployment. Pengen tahu bagaimana memilih antara kedua strategi yang bakal kita terapkan di perusahaan. Oh iya. Sebenarnya sih ini ada di level di Kubernetes-nya ya menurut saya nih. Ini
blue green deployment-nya ada di Kubernetes, bukan di GitLab-nya. Tapi nggak apa, itu sih paling pengaturannya di Kubernetes Mas nanti. Jadi itu ada di pengaturan YAML ya, setahu saya kayaknya ada deh pengaturan di Kubernetes buat ngatur blue green deployment, metodenya gimana, terus misalkan pod ini berapa persen dulu yang kanari sebelum dia naikin ke production gitu. Itu sih kemungkinan ada di level Kubernetes-nya, bukan di level GitLab-nya Mas. Oke. Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan atau curhat gitu mungkin ya, kayak mungkin di kantor ada nerapin sesuatu, terus ini mengenai Mas Ade membuat juga ini di improve nggak gitu. Tapi kalau untuk proyek-proyek kecil yang menurut saya maksudnya maksudnya ketika kita butuh one stop solution, maksudnya repo ada CI segala macam, menurut saya yang paling cocok sih kayaknya sih GitLab gitu. Kayaknya gitu. Soalnya misalkan repo kita nggak mau taruh di public nih, repo kita mau di private repo karena ya takut jebol atau segala macam, ya kemungkinan sih pilihan besarnya jatuhnya ke GitLab. Oke. Ya, performance. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain lagi? Oke. Oke, pertanyaan dari Mas Lukman, Mas. Iya. Itu tadi sonar scanner ditaruh di mana ya? Oh, di sonar scanner itu taruhnya di GitLab Runner kita. Jadi saya install Runner, jadi kan ini satu mesin, jadi cuma satu mesin aja. Jadi satu mesin ini ada GitLab sama GitLab Runner. Jadi di sini saya download aja sonar scanner. Di sini ada sonar. Nah ini kan ada binary, ada konfigurasinya. Jadi sonar scanner itu kayak binary. Nanti mungkin mau share screen ya? Oh ya, boleh. Oke. Nah ini dia. Oke, udah ya. Nah ini GitLab saya. GitLab itu satu mesin. Di satu mesin aja. Terus di sini saya download sonar scanner. Jadi dia sifatnya kayak download aja zip, terus compress. Jadi dia langsung bawa binary. Di sini ada binary-nya. Nah ini sonar scanner. Jadi di sini juga ada konfigurasinya. Silicon. Oke. Cat sonar. Nah di sini kita nembakin ke sonar yang mana? Kan ini tadi sonar ini ada di sini nih. Nah di sini. Jadi nanti dia biasa kita setup project baru dulu yang tadi. Nama projectnya apa gitu. Nama projectnya apa, key-nya apa, visibility-nya apa. Bagusnya sih private, karena kalau public tuh kita nggak login aja bisa ngelihat, bahaya juga. Oke, udah jalan, udah tinggal scan. Jadi kita bisa ngecek sih ada purnable-nya, ada purnable nggak, terus ada duplication nggak gitu. Jadi ini sih lebih ke developer sih. Jadi developer yang tahu detailnya developer gitu. Purnable-nya gimana, duplication-nya gimana, security-nya gimana gitu. Ada bugs apa enggak gitu. Jadi lumayan sih. Jadi kita kan udah punya sonar scanner. Jadi kita tahulah gitu ke aplikasi kita tuh security gimana gitu. Karena kita udah ngejagain di sonarku, udah ngejagain di hardboard gitu. Sebelumnya sih harusnya ada testing kayak pakai DAST. Jadi kita scan pakai misalnya satu contoh tools open source-nya tuh OSP, JProxy misalnya. Kita scan tuh ada misalkan ini kena course origin nih, ini bisa dipakai di hit pakai domain apapun, ini bahaya nih gitu. Nah, itu bisa ketahuan tuh sama si JProxy. Terus ini harusnya ada header security nih gitu kan. Oh ini ada tabel, harusnya nih ada header misalkan cross injection apa gitu. Itu bisa ketahuan. Jadi enaknya kita integrasiin semua ke dalam CI/CD itu. Jadi mata kita tuh lebih banyak lihat nih dari semua aspek, dari sisi code, dari sisi Docker, dari sisi aplikasi yang udah kita buat. Jadi makin banyak kita tahu aplikasi kita tuh makin enak nih. Apa sih yang harus dibenerin tuh kita tahu gitu. Jadi kita bisa ngelihat dari semua aspek gitu.
Oke. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Mas Lukman. Prefer kalau di production gimana? Gimana? Yang Mas Lukman aja tanya lagi nih. Kalau di production gimana? Tadi udah dijawab belum ya? Oh iya, saya juga kan ini kebetulan saya di 3 mesin, jadi di sini jadi 3 mesin, jadi di SonarCube mesin sendiri, Forum mesin sendiri, GitLab mesin sendiri, ini Kubernetes-nya, jadi ini udah beda-beda server. Maksudnya di untuk production udah oke lah gitu. Cuman nanti di GitLab ketika resource GitLab-nya tinggi, queuing antrian buat GitLab udah tinggi, udah saatnya nih misalkan kita buat setup server baru buat runner misalkan runner buat build Docker, terus runner lagi buat scan. Jadi ketika kita nge-push code itu ada 3 mesin yang nge-handle request kita gitu. Runnernya biasa di paralelin gitu ya? Iya. Jadi tasknya itu bisa didistribusin ke 3 mesin yang kita punya. Manggil tadi tuh ada tag-tagnya gitu. Jadi misalkan runner build, runner scan gitu, runner deploy itu bisa kita setting. Oke. Jadi banyak lah gitu. Jadi di konfigurasi runnernya ada banyak yang bisa yang lain, nggak cuma satu aja gitu. Oke. Berikutnya ada pertanyaan lagi dari Mas Lutfi. Dia mau tanya nih, untuk resource belajar yang biasa dipakai Mas Ade terkait CI/CD menggunakan GitLab apa ya? Oh, resource belajar yang dipakai. Oh, resource paling di dokumentasinya aja Mas. Soalnya ini kan dokumentasi udah jelas nih ya. Kayak misalkan, nah ini nih, Auto DevOps nih. Auto DevOps itu apa sih yang dia tawarin? Oh, dia ada build, ada test, ada code quality, ada AIST, ada security detection, ada DST segala macam. Ini sih. Jadi rajin-rajin aja nih, ini dok GitLab tuh udah komplit banget lah gitu. Ya waktu iseng kalau nggak bisa tidur baca-baca dulu gitu. Oh ini nih apa sih? Ya, misalkan ini apa sih nih? Ya, misalkan oh ini DST apa gitu. Oh ternyata DST tuh mengecekkan API, misalkan ngecekkan security gitu. Jadi aplikasi yang udah di deploy terus di scan tuh sama dia. Oh ternyata dia baca CP apa gitu. Makin banyak kita baca terus ini kita pengen tahu ini apa gitu. Itu nanti bakal jadi apa ya? Jadi semangat kita lah buat belajar lebih banyak lagi gitu. Oke. Ini yang tadi website itu server sendiri ya Mas ya? Yang mana? Oh iya Sona tuh server sendiri. Jadi saya setup di DigitalOcean saya setup sendiri. Terus ya udah tuh tadi ya dari kemarin sih saya setup itu. Nah ini ada pertanyaan untuk terus container scanner, mungkin maksudnya SonarCube ini ya? Oh container scanner ya, yang tadi yang Clear. Jadi kan Harbor tuh bawa Clear buat scan buat scan kontainer. Jadi kan ada scannernya nih, dia pakai Clear. Sebenarnya sih ada banyak selain Clear. Kalau kita lihat di CNCF, jadi balik lagi di CNCF. Mana ya? Security, container security. Nah ini nih. Ada banyak nih, ada Aqua, ada Clear nih yang tadi kita pakai Clear. Terus ada OPA, ada Notari. Sebenarnya kita oprek lebih enak nih. Oh ini buat apa sih? Ini buat apa sih? Ini toolsnya buat apa sih? Cuma yang tadi pakainya Clear itu bawaannya punya punya CoreOS. Nah ini container. Nah ini yang tadi dipakai buat nih kan Vulnerable Static Analysis Container. Sebenarnya ada banyak juga, ada misalkan kayak OPA, cuman saya belum belajar lebih banyak juga. Terus ada Sync, ada Falco, ada banyak sih Mas. Jadi kalau mau lihat-lihat di sini banyak kok di landscape-nya si CNCF. Saya juga kadang-kadang pengen ngoprek apa ya, oh ini yang lagi hit apa sih gitu. Gitu mainnya ke sini gitu. Oke. Terus Oke, ini tadi sudah ya. Terus ini Mas Safei tanya lagi nih. Ada diagram arsitekturnya nggak Mas? Gimana? Diagram arsitektur. Oh, diagram arsitektur saya belum buat. Tapi itu udah beda-beda server sih, GitLab sendiri, SonarCube sendiri, Harbor sendiri. Intinya sih yang penting yang penting itu dari si GitLab, dari si ininya di GitLab
runnernya udah bisa connect kemana-mana gitu. Dia udah ada autentikasi ke private registry kita, terus sudah bisa connect ke Kubernetes kita gitu. Intinya sih itu. Jadi yang penting si runnernya udah bisa kemana-mana lah, ke private registry bisa, ke Sonarcube bisa gitu, ke Kubernetes bisa gitu. Nanti mungkin kita bisa trace juga dari GitLab CI-nya ya. Iya betul. Ya, okay. Dari sini. Ini berkait dari Mas Ria, ini kayak konfirm lagi. Okay. Dari yang itu nggak yang di GitHub itu. Gimana Mas ini apa? Dia tanya di Mas Ria, clear-nya bener yang di GitHub itu kan ya? Iya betul. Clear yang kue ini. Oke, terus berikutnya pertanyaan dari Mas Sigit. Wah, ini pertanyaannya banyak juga ya. Itu belajar Docker selain dokumentasi di mana ya, Mas? Di sini bagus nih kata kode di sini bagus di sini. Kata kode ya. Iya di sini lumayan bagus buat belajar apa ya, di sini langsung kayak real gitu. Nah ini bagus. Oh iya, kayak playground ya dia. Iya kayak playground, ini udah dibeli sama Aurel ini. Ini bisa dipelajari di sini. Ada security container juga lumayan sih buat baca-baca. Oke. Ini tadi Mas FI komen PZN. Apa itu PZN? Iya kan? Iya. Kenapa? Oke. Enggak. Resource itu belajar Docker. Kan berzaman di YouTube. Oh ini channel YouTube, Mas? Iya. Oke. Ini info bagus ini. Oke, nanti kita bisa coba lihat. Ya, ini pertanyaan dari Mas Sigit. Sonar itu apakah sama dengan Circle CI ya, Mas? Oh, beda. Kalau Sonar kan lebih ke code quality, code inspection. Kalau Circle CI itu jatuhnya ke tools buat CI/CD. Jadi kalau yang Circle CI itu kompetitornya GitLab CI tadi kan ya? Iya, kalau ini jatuhnya ke CI, bukan aplikasi tool untuk nge-can code. Ini jatuhnya satu level lah, satu fungsi kayak gitu. Tujuan. Iya. Oke. Oh ini tadi ada tambahan dari Mas Rehat, apps.playwithdocker.com. Nah, ya itu lumayan bagus. Oke. Ya intinya sih install aja dulu GitLab-nya, terus install GitLab Runner-nya, jalanin komen-komen sederhana. Misalkan aplikasinya maksudnya dari Docker-nya belum terlalu familiar. Oh jadi cara deploy-nya gimana nih? Misalkan SCP dulu. Ya udah, jadi misalkan dari GitLab-nya ngopi code dari GitLab ke mesin tujuan. SCP dulu. Oh ini SCP udah bisa nih. Sekarang gimana? Oh ya udah, aplikasi kita packaging nih pakai Docker. Ya udah kita buat Docker file-nya gimana? Jalanin aplikasinya gimana? Oh ini udah nih Docker file-nya udah jadi, aplikasinya udah jadi, packaging-nya udah beres nih. Udah nih kita nyimpen nih, kita taruh nih ke private registry, scan-nya gimana gitu. Jadi belajarnya bertahap aja pelan-pelan gitu. Kemudian kalau misalkan udah bisa diimplementasiin di perusahaan nih, otomatis ada banyak masalah nih. Misalkan ini ada numpuk nih, ternyata ini gimana caranya biar nggak numpuk, kita baca-baca lagi dokumentasi. Ternyata ada auto scale-nya, terus kita bisa nambah runner. Terus ini kok build-nya sering macet ya, ini bisa pakai retry segala macam. Sebenarnya itu kan baru sedikit tuh yang saya jelasin. Opsi-opsi di GitLab CI itu ada banyak juga, misalkan buat download artifak gimana gitu, misalkan kita nge-build APK terus cara downloadnya gimana, terus ada fasilitas manual juga gitu, jadi ada satu CI yang kita trigger dengan proses manual ada juga gitu. Sebenarnya masih banyak sih option-option yang belum saya jelasin di sana gitu, tapi coba aja dulu, install aja dulu, pelan-pelan implementasi, terus belajar dari ini ada problem apa, terus kita bisa iterasi ini bagusnya gimana lagi gitu. Itu sih belajarnya dari masalah yang kita temuin di lapangan nanti gitu. Misalkan ini nge-build Docker-nya lama nih, ini pakai apa, terus misalkan ini Docker image-nya terlalu gede nih, ini ternyata yang dibawa misalkan kayak npm node modulnya juga dibawa, biar nggak dibawa gimana caranya, terus misalkan Nigo nih biar image-nya kecil, udah pakai saatnya Docker multi stage, jadi ada stage buat nge-build doang, terus yang di deploy tuh cuman binary-nya doang gitu sih. Oke.
Kalau bagian proposal apakah bisa dapat dokumentasi sekitar hari ini ya Kak? Bisa. Nanti kita akan upload di stay tune aja, nanti kita akan umumin di grup Facebook kita ya, satu malam. Oke. Ini ada satu pertanyaan lagi sih dari aku, boleh Mas ya? Boleh. Oke. Wait, yang pertama ini. Tadi ngomongnya satu, sekarang dua. Yang drop, tadi kan Mas Arti pakai droplet ya, kayak semacam VM gitu kan di Digital Ocean kan. Itu mungkin nggak ya, yang setiap dropletnya tuh aku gantiin pakai Docker? Bisa, atau kalau mau yang enak pakai Docker bisa, atau mau pakai Vagrant bisa. Oh, pakai Vagrant juga bisa. Iya, Vagrant bisa. Oke. Nah, pertanyaan kedua ini case di kantor sih. Iya. Jadi kita pakai DND juga. Terus kita itu butuh satu fase, satu stage untuk integration testing, Mas. Nah, untuk ngejalanin integration testing itu kayak aku perlu ngejalanin satu service ditambah dengan beberapa dependensi gitu kan. Jadi misalnya, ini service ini butuh database nih. Jadi di dalam DND-nya itu aku pakai Docker Compose. Jadi aku ngejalanin MySQL, terus ngejalanin ngejalanin Redis gitu. Nah, yang jadi masalah itu ini jalan sih, cuman sekali deploy itu waktunya 15 menit gitu loh Mas. Sebenarnya kan aplikasi, jadi misalkan Masnya nge-running service, terus service-nya nembak ke Redis, ke MySQL segala macam kan. Terus saat ini Masnya ngakalin pakai Docker Compose, jadi sekalinya nge-up Redis, nge-up MySQL segala macam ya. Iya. Nah ya menurut saya sih nge-running Dockernya aja Mas. Jadi saya ini coba nggak tahu ya ini cocok apa enggak. Jadi ada di kantor tuh dia ada pakai nyeken, ada key automation, dia nyeken apa kayak ngetes gitu, kayak misalkan API ngepostnya jalan apa enggak, ngurangin data jalan apa enggak, misalnya ngetes kayak gitu. Itu sih hasil dari Docker build-nya tadi langsung dijalanin Mas di mesin GitLab-nya atau di runner-nya. Jadi misalkan Docker-an berapa, portnya berapa, on kan, habis itu dites tuh. Jadi si robot framework-nya nembak ke port itu tadi, habis itu udah beres, habis itu destroy, tapi pakai INP-nya yang development gitu. Berarti kayak Redis-nya ya Mas? Iya, Redis-nya tuh Redis yang development Mas, nggak bikin baru lagi. Jadi misalkan branch development udah punya Redis, ya buat testing development pakai Redis itu juga gitu Mas. Oh gitu. Dikinin lagi gitu ya? Iya. Jadi yang nggak dibikinin lagi, jadi pakai yang udah ada, pakai yang existing. Nggak, maksudnya di tear down sama tear up gitu? Iya. Cuman di Dockeran, habis itu Dockeran udah tes, udah beres, udah jalan, udah semua nih, misalkan testingnya udah pas semua, nggak ada error, habis itu udah tuh Docker yang di run-nya dihapus gitu, yang Dockeran yang barusan dibuild gitu. Oh, oke. Jadi saya juga nggak tahu cocok apa enggak ya. Menarik. Oke, makasih Mas Ati sarannya. Sama-sama Mas, mudah-mudahan nggak bantu. Bantu banget sih. Ini bisa kurangin waktu yang kita pakai. Iya benar. Emang begitu CI jalan tuh harus ada yang kita monitoring juga, dari kayak nge-build-nya lama apa enggak gitu kan. Kadang ada yang ada yang paket yang banyak banget kan, terus pas di deploy image-nya 4 giga gitu. Wah, kasihan banget gitu Kubernetes-nya, atau nariknya terlalu lama. Akhirnya gimana nih, pakai multi stage aja kali ya. Misalkan ada satu stage yang atas buat nge-build doang, terus yang satu lagi jalan dirinya doang gitu. Sudah gitu kadang-kadang fail lagi. Aku baru tahu ada yang reply gitu Mas. Itu coba. Iya, dari Docker masih banyak. Oke. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain ada lagi atau cukup dulu? Oke. Oh, ini dari Galih mau tanya nih. Mau tanya Mas, case kegagalannya bagaimana ya Mas, di ini pakai?
Gimana? Tadi di retry-nya GitLab itu loh Mas. Oh iya, kadang-kadang ada saya sih nerima satu case pengalaman gitu, misalkan dia nge-build NPM kan, NPM paketnya banyak, ternyata di GitLab Runner koneksinya putus tiba-tiba. Sebenarnya kan itu bukan gara-gara gagal build, tapi ada kesalahan lain kayak masalah koneksi gitu kan. Terus misalkan gara-gara paketnya banyak, temotnya kena gitu kan. Nah itu sih case-nya, jadi gagal ngambil package gitu, akhirnya dia keputus gitu. Iya benar-benar. Kemarin kita sempat ada beberapa minggu yang lalu ya, itu NPM sempat down dia. Kenapa? Oh ya NPM, iya. Ya, itu benar-benar nggak bisa jalan semua tuh. Oke. Ya, ada lagi teman-teman belum kita akhiri? Oke, mungkin dari Mas Rehan ada yang mau disampaikan selaku tetua? Oh tidak ada, oke. Ini lagi briefing grup ya. Ini cukup kita cukup senang sih, teman-teman cukup antusias ya. Ini kebetulan kita juga kedatangan Mas Ade. Ilmu yang kita dapati juga lumayan banyak ya. Semoga Tentunya kita nggak tahu gitu sekarang, ternyata bisa diginiin ya. Kayak GitLab-nya bisa di lokal gitu. Oke. Mungkin ini kita akan coba untuk meetup berikutnya itu kita datangin bicara lagi yang nggak harus dari Malang gitu, dari mana aja gitu ya. Mungkin teman-teman juga bisa nanti aku buka kayak semacam thread gitu ya di Facebook ya. Teman-teman sudah join di Facebooknya semua belum? Mudah-mudahan udah. Ya. Nanti kita bisa invite Mas Adi juga di Mas Adi. Oh ya, boleh. Lokasinya di sini nih. Kalau misalnya belum join, teman-teman bisa klik, terus join aja, terus pertanyaannya dijawab gitu ya. Biasanya kita agak khawatir ya, banyak akun itu yang dia tuh daftar, tapi ternyata dia sama sekali kayak nggak ngejawab pertanyaan gitu loh. Nah itu kadang-kadang ntar postingnya nggak gitu. Nah, jadi kita pengennya kayak, oh ini teman-temannya benar-benar pengen belajar, kita masukin. Terus mungkin juga mungkin mulai meet up depan ya, kita akan coba juga untuk rekrut teman-teman yang lain gitu kan. Selama ini yang manage saya, terus Mas Rehan sama Mas Akbar kan. Oke. Ada pertanyaan nih dari Mas Samsul. Oke, mekanisme casing Docker build melalui GitLab CI/CD yang baik bagaimana ya? Ya ini saya belum bisa jawab. Cuma saya belum pernah implementasi juga. Sebenarnya sih dari teman developer sih udah dibuat beberapa stage. Jadi ketika nge-build tuh ngambil image yang buat nge-build aja gitu. Jadi nggak harus download package dari awal. Jadi kita naruh satu image di private registry. Jadi kalau mau nge-build, kalau nggak ada perubahan package, misalnya Go-nya nggak ada package, jadi tinggal nge-build aja. Jadi kita punya satu image buat nge-build. Itu sih yang lagi dikerjain sama developer sama saya juga. Lagi di juga. Ada ini sih, kayak misalnya biasanya kita npm install sama yang add itu ya, add blockdir apa itu ya. Itu biasanya dipisah. Misalnya diinstal di atas, terus yang blockdirnya di bawah. Jadi waktu dia ngopi itu npm installnya nggak jalan lagi. Berarti sudah pernah. Nah iya, kayak gitu tuh. Kayak gitu Mas paling. Cuman ada banyak juga tuh kalau dokumentasi dari GitLab-nya tuh ada buat kayak ngelempar ke S3 atau ke cuman saya belum pernah nyoba sih itu gimana ada catching buat misalkan kayak buat nge-catch si go mode-nya gitu, itu gimana saya belum pernah coba sih. Oke, ini ada teman dari Mas Riani. Aku harus pakai GitLab Registry supaya bisa pakai Docker Caching Layer. Nah, ini boleh dicoba nih. Oke.
kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk malam ini kita akhirin dulu ya. Ini udah jam 8:30 juga. Iya. Selamat berhari Minggu untuk besok. Oke, makasih teman-teman ya. Iya, makasih. Semoga. Terima kasih ilmunya. Iya, semoga bermanfaat. Sangat bermanfaat ini. Oke, makasih. Lu ada Mas Andi juga ternyata. Oke. Terima kasih. Nah, sama.